Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk minggu ini kita masuk ke materi mengetik kecepatan. Di minggu sebelumnya Pak sudah share materinya. Nah, di minggu ini kita akan coba mengetik. Kalau biasanya untuk mengetik kita biasanya langsung praktek ke lab komputer. Seperti kalian lihat di belakang ini sudah ada komputer untuk latihan mengetik. Tapi karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan praktek, jadi kita akan gunakan alternatif lain untuk tetap belajar. Jadi untuk itu simak terus video yang Pak buat ini. Mengetik itu sangat penting bagi kalian yang di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Di dunia perkantoran, mengetik itu sesuatu hal yang sangat penting karena di dunia kerja, apalagi di dunia perkantoran, hari-hari kalian kerja itu tidak jauh dari mengetik. Karena itu mengetik itu sangat penting untuk dipelajari. Nah, di materi kali ini apa yang kita pelajari? Pak share dulu kompetensi keahlian. Nah, ini kompetensi dasar untuk materi kali ini. Di kompetensi dasar yang pertama, nah ini. Nah, di kompetensi dasar yang pertama itu memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Itu sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Nah, untuk minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, kita akan menerapkan pengetikan atau keyboarding 10 jari, kecepatan 200 IPM, dan ketepatan 200%. Maksudnya itu kita akan belajar mengetik menggunakan 10 jari. Kenapa 10 jari? Karena dengan menggunakan 10 jari lebih efektif saat mengetik. Nah, jadi dengan 10 jari tentu saja apa yang akan kita ketik itu akan jadi lebih cepat dari mengetik dengan menggunakan kurang dari 10 jari. Nah, untuk materi kali ini yang akan kita targetkan itu kecepatan 200 IPM dan ketepatan 99%. Bukan hanya cepat, tapi juga tepat. Apa yang kalian ketik itu harus benar. Tidak boleh salah. Nah, tidak boleh salah. Jadi harus 100% atau 99% tepat. Nah, untuk itu kita akan mulai materi ini. Sebelum kita mengetik, hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu posisi duduk saat mengetik. Kenapa posisi duduk
harus kita ketahui karena posisi duduk menentukan lamanya kita mengetik. Maksudnya, kalau posisi yang tidak benar saat mengetik, kita akan merasakan cepat lelah. Jadi, jika cepat lelah, tentu apa yang akan kita ketik itu akan menjadi lambat dan tidak tepat waktu. Nah, jika kita mengetik dengan posisi yang benar, tentu saja kita akan lebih fokus karena tidak ada hal yang mengganggu. Otot-otot yang ada dalam tubuh kita tidak cepat nyeri. Jadi posisi duduk itu sangat penting. Bagaimana posisi duduk yang benar? Pak, share dulu video. Nah, ini posisi duduk yang benar. Kita ulangi. Nah, ini contoh posisi duduk yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Nah, kita akan mengalami nyeri pada otot belakang tubuh kita atau kita akan lebih cepat kelelahan. Nah, ini untuk posisi duduk yang benar. Pertama, atur kursi hingga posisi kaki membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi posisi kaki itu 90 derajat. Nih. Itu untuk posisi kaki. Nah, ini untuk posisi badan kita. Ini posisi yang salah karena ini posisi badan tidak tegak dan terlalu dekat dengan layar komputer. Nah, jadi posisi duduk badan kita tegak lurus dan kita mengatur jarak mata dengan layar kira-kira paling lebih dari 30 cm. Nah, saat mengetik atau sedang menyalakan komputer, usahakan tidak ada cahaya yang dapat menyilaukan mata. Contohnya ada sinar pantulan sinar matahari dari jendela. Jadi diusahakan untuk menutup jendela.
Nah, itulah tadi video tentang bagaimana posisi duduk sebelum kita mulai mengetik. Nah, setelah kalian pahami bagaimana posisi duduk saat mengetik, barulah kita akan belajar tentang mengetik. Nah, karena kita tidak bisa untuk praktekkan mengetik secara langsung menggunakan komputer di lab komputer ini, kita akan coba menggunakan alternatif lain. Tujuannya sama, kita mengetahui bagaimana cara mengetik yang benar. Pertama, untuk kalian yang mempunyai komputer atau laptop, bisa kalian gunakan latihan untuk mengetik. Nah, jika tidak ada, kalian bisa menggunakan smartphone atau handphone kalian untuk mengetik. Jadi tidak harus menggunakan komputer atau laptop, karena zaman sekarang ini kemajuan teknologi itu sudah sangat berkembang pesat. Jadi untuk mengetik tidak hanya menggunakan laptop atau komputer. Sekarang di handphone juga bisa untuk mengetik dokumen. Jadi handphone kalian bisa dimanfaatkan untuk mengetik dokumen. Apalagi di kondisi saat ini para pekerja kantor kebanyakan sekarang menjalankan work from home atau bekerja di rumah. Jadi banyak alternatif lain saat mengerjakan pekerjaan, terutama mengetik, tidak hanya menggunakan komputer atau laptop, tapi juga bisa menggunakan handphone. Apalagi saat kita berada tidak di tempat kerja atau sedang ada di luar dan harus menyelesaikan suatu pekerjaan yang diminta atasan kita, sedangkan kita sedang ada di luar. Ya, jadi untuk alternatifnya itu kita bisa menggunakan HP atau smartphone yang sudah mendukung untuk mengetik dokumen. Nah, Pak akan praktikkan beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengetik. Untuk pertama, kalian bisa gunakan aplikasi yang ada di smartphone. Banyak aplikasi yang ada di smartphone bisa kalian gunakan untuk mengetik, dari yang ukurannya besar hingga size aplikasinya kecil. Untuk yang pertama ini, nah yang Pak akan coba kasih tahu yaitu ini ada aplikasi Office. Nah, caranya setelah kalian klik Office-nya, kalian bisa tambahkan dokumen. Nah, pilih dokumen kosong. Nah, di sini sudah bisa kalian coba untuk mengetik. Tampilan fungsi
hampir sama dengan yang ada di laptop atau komputer, hanya mungkin tidak tampilannya tidak seperti yang ada di laptop. Kalian sudah bisa mengetik di sini. Nah, ini untuk aplikasi Office. Kalian juga bisa gunakan aplikasi lain seperti WPS Office. Hampir sama dengan Office tadi, WPS ini juga bisa kita gunakan untuk mengetik. Kita tambahkan dokumen kosong, kemudian kalian bisa mengetik. Setelah kalian selesai, kalian bisa simpan. Kalian simpan di memori handphone kalian. Atau satu lagi ada Google Dokumen. Ini aplikasi dari Google. Nah, kita bisa buat dokumen semuanya bisa kita gunakan, tergantung yang menurut kalian mudah. Jadi ada 3, Office, ada WPS, ada Google Dokumen. Nah, itulah beberapa aplikasi dokumen yang kalian bisa gunakan untuk mengetik. Nah, untuk tugas kali ini kalian coba ketik, nanti Pak share apa yang harus kalian ketik di aplikasi yang kalian gunakan yang ada di smartphone. Atau bagi kalian yang punya komputer atau laptop, bisa kalian gunakan komputer atau laptop. Demikian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.